Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Agama yang benar itu adalah Islam, Bang. Oke, kalau misalkan yang mengatakan agama yang benar hanya Islam, berarti kan tidak ada keselamatan, tidak ada kebenaran di luar Islam, betul? Bentar, Bang, bentar. Nih, rata-rata orang Kristen yang mualaf itu rata-rata mati suri, Bang. Rata-rata semuanya, Bang cek aja di YouTube apa dia, Bang. Pokoknya mati Apa sih? suri, langsung masuk di satu mall. Hubungannya orang mati suri dengan kebenaran tuh apa? Ateis juga banyak yang mati suri. Ya, Bahkan orang ateis banyak yang umurnya lebih awet daripada orang-orang Islam. Terus kenapa? Apakah dengan bukti itu berarti Tuhan berkenan? Nggak jelas untuk pembuktian pembenarannya dari mana. Kamu nonton YouTube apa sih? Ini dia, 10 orang mu'alaf cerdas, mu'alaf pilihan Tuhan yang tidak mati. Gitu. Tapi lebih hebat orang-orang mu'alaf ya? Lebih hebat orang-orang mu'alaf ya? Mereka bisa mati suri. Kok nabimu enggak, bro? Ya, Bang, kalau begitu. Bener nggak? Bener nggak? Lebih hebat orang mu'alaf daripada nabimu. Kok nabimu enggak? Rata-rata yang mati itu mati suri itu dibalik pas semua, Bang. Ya kan kamu Nggak tadi ada tuh diksinya matian. lebih hebat. Islam benar, kamu bawa kasus orang mati suri. Kenapa malah nyontohinnya mu'alaf? Kenapa nggak nabimu? Kan yang jadi suri tauladan itu kan nabimu, bukan orang mu'alaf. Kenapa bukan nabimu? Coba. Kenapa? Ini juga tuh sinyal kamu aja mati suri tuh. Suruh mu'alaf dulu. Ada yang komentar di bawah katanya, sinyalnya mati suri, suruh mu'alaf dulu gitu. Nah ya. Ardi, silakan Ardi naik ya. Saya invite Anda naik. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Itu apa? Suaramu malah sih putus-putus. Nggak bisa denger saya. Teman-teman yang di bawah juga kasih. Kamu ngomong apa? Halo Bang, Shalom. Halo, Shalom. Islam atau Kristen? Aku Kristen Bang. Kristen, puji Tuhan. Silakan. Ya, Bang. Teman-teman yang di bawah minta tolong bantuan tap-tap layar ya. Terima kasih, Tuhan berkati Ini selalu. Bang, mau nanya Bang. Lanjut. Tentang ini akhir zaman nanti. Kemudian saya baca di kitab Wahyu, di Bangnya di pasalnya yang ke-14 tuh, yang judulnya Anak Domba dan Pengikutnya yang ditebusnya. Nah, di sini kan dijelaskan pengikutnya itu ada 144.000 Bang. Dan seperti yang kita tahu, Kristen ini kan pengikut Kristus kan ada banyak Bang, ada 2, miliar gitu kan Bang ya. Terus kenapa disebutkan di sini hanya 144.000 orang? Itu maksudnya gimana Bang? Apakah cuma 144 orang ini yang diakui sebagai pengikut Kristus? Padahal kita kan juga pengikut Kristus Bang. Ya Bang, seperti itu Bang. Oke, siap. Thank you pertanyaannya. Jadi saya kasih tahu aja ya. Saya kasih penjelasan secara ini nanti sama Coach Charles ya. Saya ingatkan teman-teman. Saya hanya mengingatkan. Kitab Wahyu tidak bisa ditafsirkan secara literal. Contoh. Ketika dalam kitab Wahyu ditulis, aku melihat hewan-hewan buas muncul dari tengah-tengah laut. Nah, itu bukan beneran ada hewan buas seperti apa itu namanya? Seperti apa itu namanya? Yang orang-orang Leviathan atau apa itu yang teori konspirasi yang katanya gurita gede itu apa namanya teman-teman? Bukan beneran Kraken. Octopus. Ya, Kraken Bro Johan. Kraken. Bukan itu. Nah, jadi baca kitab Wahyu nggak bisa kemudian dipahami secara literal. Kitab Wahyu ini kan tentang eskatologis. Memang paling sulit. Nah, silakan Coach Charles untuk membahas tentang 144.000. Silakan. 144.000 itu biasa yang menafsirkan secara literal orang saksi Yehova ya. Nah, itu 140.000 itu pertama 144 itu kan 12 kali 12 ya. 12 itu apa? 12 suku Israel. 12 lagi apa? 12 rasul ya. Nah, juga 1000 dikali 1000. 1000 apa? Sangat banyak. Jadi intinya apa? Ya semua itu mencakup semua yang sangat banyak itu jumlahnya. Jadi itu simbolik sebenarnya. Itu aja sih singkat. Melambangkan ini kan keseluruhan dari suku manapun gitu kan Ko ya.
Betul, melambangkan apa seluruh suku di dunia ini semuanya. Padahal kan Oh, itu kan simbolik aja iya, bang ya. simbolik betul. Karena itu kan 12 kayak 12 pertama 12 suku Israel, 12 kedua itu 12 rasul dan dikali 1000 yaitu sangat banyak. Oh iya bang, makasih bang. Yo. Ya makasih bang ya. Itu aja bang. Makasih Coach Charles, terima kasih Bro Ren, terima kasih juga semua sudah bertanya. Ini juga sekaligus kesempatan mungkin ini juga menjadi pertanyaan bagi saudara di bawah atau saudara yang nonton tapi nggak kepikiran untuk nanya. Kita juga perlu berterima kasih kepada Smooth karena dengan adanya Smooth juga, oh ya, jadi ini yang mau saya tanyakan nah gitu. Thank you ya Bro Smooth juga ya udah. Ya terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Itu mungkin ada teman-teman yang dulu mungkin ya, tapi nggak kepikiran, nggak ngerti nggak sih bahasa saya, kayak kita pengen nanya itu tapi lagi nggak kepikiran, tapi kita tahu itu pertanyaan kita gitu, belum terjawab gitu, misalkan sampai dengan detik ini. Nah dengan adanya Smooth itu bisa terjawab gitu ya, kita juga terima kasih saya mau bertanya gitu. Jadi bukan secara literal dibacanya ya, sekali lagi teman-teman ya. Kitab Wahyu itu memaknainya itu karena banyak ya simbolik gitu ya. Angka 66, nah itu juga ya. Jadi jangan dikaitkan dengan oh 6666 ini adalah begini lah. Nah, teori konspirasi. Ya memang kalau teman-teman perhatikan itu biasanya dari SSY, saksi-saksi Yehova itu. Saksi Yehova itu. Ya tapi kita kemudian ya udahlah, ya kita tahu mereka bukan Kristen yang benar-benar gitu, dan mereka bukan Kristen gitu. Kita lanjut ya. Bisa naik, bisa, semua orang bisa naik, tapi sabar ngantri karena yang saya naikkan satu persatu gitu. Bisa naik mah bisa naik. Naik kemana dulu? Naik ke room saya bisa. Kalau naik ke surga nanti saudara belum waktunya ya. Bukan rapture ya, awas. Dalam ajaran gereja tidak ada ajaran rapture ya teman-teman, mohon izin ya. Itu bukan ajaran tradisi para rasul dan itu bukan ajaran Alkitab. Jadi saudara perhatikan. Naiknya bukan naik ke surga karena rapture, bukan naik, maksud saya masuk ke surga gitu. Belum nanti. Saudara belum diadili. Saudara belum ini. Belum ditanam. Gitu. Oi, turun. Bisa, semua orang bisa request ke room saya bisa, saya naikkan bisa. Tapi ya itu tergantung kalian punya sinyal. Kalau nggak kuat ya nggak naik-naik, nggak netep gitu, nggak duduk. Ini kan anggap aja lagi duduk gitu ya. Naikin saya mau nanya tentang Nasrani. Nasrani itu bukan Kristen bro. Jadi kamu mau nanya Nasrani jangan ke kami karena kami bukan Nasrani. Tapi nggak apa-apa ya udah kita tunggu dulu nih. Koa. Halo bang. Halo, ya selamat malam. Malam. Shalom, silakan. Saya mau nanya tentang Nasrani mas. Tadi Kamu saya tahu udah kan? bilang, saya Udah saya tahu. bukan Nasrani dan saya tidak kenal dengan Nasrani. Oh ya Ini udah. Nasrani. Oh ya Ini udah. Nasrani. Orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Oh, Jadi beda dengan Kristen kan? iya ya. Nah, silakan. Iya. Ya, silakan, Bro. BTW Nasrani ini masuk ke Yahudi atau ke Kristendom? Silakan Bro Ren, silakan Bro Ren. Orang-orang pengikut Yesus dari Nazaret disebut Silakan Bro Ren. Oh, dari itu Epifanius Salamis itu dari Panarion tuh ya? Dari kotak obat dari Panarion tuh tentang Nasrani. Ada yang punya nggak? Aku sih nggak punya. Lupa aku dokumennya di mana ya? Di Telegram si Tommy kasih tapi aku nggak simpan lagi. Silakan Bro Johan tadi mau menjelaskan apa? Hah? Apalagi Bro Niko? Kirain Bro Johan mau jelasin. Silakan Niko. Udah, apalagi? udah selesai, udah. Oh, udah, Langsung udah. doang kok. Oh iya. Iya. Oke. Iya betul dari Panarion dari Santo Epifanius Salamis. Apa? Sorry, tadi habis minum. Oh iya, silakan. Iya, jadi orang-orang Nazarioni atau Nasrani ini mau digolongkan sebagai Yahudi juga, soalnya Yahudi itu menolak keberadaan mereka termasuk kekristenan. Soalnya kalau kita baca di ayat tadi ya,
itu Yahudi menyatakan bahwasanya Paulus itu sekte Nasrani karena mereka memang menyudutkan Nasrani, sehingga sekte yang disudutkan itu mereka tuduh itu adalah termasuk Paulus di dalamnya. Nah, jadi kalau dikatakan Yahudi tidak juga, mau dikatakan sebagai kekristenan Katolik yang ortodoks atau yang lurus juga tidak. Jadi ya bisa dibilang identitas mereka itu abu-abu, bisa dibilang dalam sejarahnya. Soalnya dalam pemahaman mereka juga, mereka itu sendiri tidak berpaham bahwasanya Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Tritunggal juga mereka tolak, dan ya kira-kira karena mereka itu ditolak oleh Yahudi, mereka itu besarnya akhirnya itu dari Nazaret, mereka jadi minoritas di sana. Mereka lalu pergi bermigrasi ke Suriah Timur. Di Suriah Timur mereka tersingkirkan oleh kaum Nestorius, mereka ke Arab, jadi besarnya di sana. Makanya kalian kenalnya Nasrani. Soalnya salah satu perberhentian terakhir mereka itu di sana. Begitu. Oke. Thank you. Thank you bro Johan, thank you bro Niko. Oke. Oke, God bless. Nah, itu ajaran palsu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut teman-teman. Sabar. Semua pasti akan dinaikkan. Sabar. Orang sabar Tuhan sayang. Jam berapa ini? Kok aku kayak ngantuk banget ya? Salve, selamat malam juga. Shalom, salve teman-teman semuanya. Shalom, Tuhan berkati selalu. Shalom. Baik teman-teman TBJ, kita telah menyaksikan video yang sangat menarik. Untuk teman-teman yang memiliki pendapat ataupun pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Firman Allah adalah kebenaran yang Allah nyatakan kepada umat manusia. Dan karena Allah adalah kebenaran, maka kita dapat mengenal kebenaran yang sejati itu melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, untuk setiap kita para pendengar setia TBJ, mari saya mengajak kita semua untuk jangan jemu-jemu belajar kebenaran, membaca firman Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.